Oke, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan pagi hari ini ditemani oleh Saudari Deborah. Kami bersama-sama akan membawa Anda untuk menelusuri Alkitab, through the Bible. Dan pagi hari ini kita sampai di surat Roma pasal yang ke-12. Jadi, sebelum membaca dan menguraikannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena selain Engkau memberikan kami hidup, dan hidup yang sudah hancur ini, yang sudah berdosa, Engkau selamatkan lagi. Dan bukan hanya itu Tuhan, namun Engkau pimpin hidup kami, sekalipun kami tahu jalan tidak selalu rata, dan jalan kadang banyak kerikil. Namun kami tahu satu hal, Tuhan bersama dengan kami senantiasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami merasa bahagia, dan kami rindu satu hari bersama dengan Engkau. Namun sebelum kami dikumpulkan, kami masih tinggal di dunia ini, dan Kau memberikan tugas kepada kami. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami yang sudah mengerti kebenaran, agar kami yang sudah diselamatkan ini, Tuhan, kami makin hari makin mengerti apa keinginan-Mu bagi hidup kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Saudari Deborah akan membacakan seluruh pasal ini saja karena tidak terlalu panjang, hanya 21 ayat saja. Silakan. Ya, surat Roma pasal 12, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, oke. Terima kasih, Deborah. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, surat Roma adalah surat yang sangat-sangat indah, sangat sistematis, sangat teratur ditulis urut-urutannya. Dari pasal 1 sampai pasal 7, itu adalah argumentasi untuk keselamatan. Dari pasal 8 sampai pasal 11 sampai dengan yang kemarin, itu adalah bagaimana orang yang sudah diselamatkan, bagaimana sekarang masuk ke dalam jemaat, ya, berjemaat. Dan jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Allah telah menggeser fungsi bangsa Yahudi yang tiang penopang dan dasar kebenaran kepada jemaat lokal yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi pergeseran itu dijelaskan adalah karena dasarnya ketidakpercayaan bangsa Yahudi. Dasarnya adalah iman. Ya, sedangkan sejumlah orang perjanjian baru dikumpulkan untuk menjadi sebuah jemaat lokal, dasarnya juga adalah iman karena percaya. Dan orang Yahudi boleh masuk di dalamnya, yaitu mereka yang percaya. Ya, disebut remnant, sebuah sisa yang percaya, ya termasuk Rasul Paulus yang percaya. Nah, orang Yahudi yang percaya bergabung dengan orang non-Yahudi yang percaya, sama-sama yang percaya, inilah membentuk, ya, satu jemaat lokal. Dan jemaat lokal inilah yang sekarang ini sedang bertugas untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi jemaat lokal inilah yang mengutus, ya, jemaat lokal inilah yang, ya, bertanggung jawab agar firman Tuhan tersebar kemana-mana. Jemaat lokal inilah yang bertanggung jawab untuk menjaga kesaksian, untuk menjaga doktrin, supaya doktrin yang diberitakan tetap benar, dan untuk menjaga motivasi yang benar, ya, tulus, ya, dan untuk menjaga moral yang benar. Jadi ada tiga sukat tepung ini, ya. Doktrin yang benar, ya, moral disertai dengan moral yang benar, dan juga motivasi yang benar. Nah, tiga sukat tepung ini, saya menyebutnya tiga sukat tepung ini yang ingin dikacaukan oleh iblis, ya. Di mana iblis akan memasukkan ragi ke dalamnya, ragi ke dalam tepung tiga sukat ini, yaitu ke dalam doktrin yang benar akan dikacaukan, ya, yang benar akan dikacaukan, ya, sehingga orang, ya, mau jadi hamba Tuhan juga motivasinya ngaco, mau supaya kaya dan lain sebagainya, ya, motivasi menjadi orang Kristen untuk mencari berkat, cari kesembuhan jasmani dan lain sebagainya, itu motivasi yang sudah kacau, ya. Kemudian dengan moral, ya, moral yang murni, moral yang tinggi tingkat moralnya, ini juga dikacaukan, ya. Karena di mana biasanya ada kekacauan doktrin, di situ ada kekacauan moral, ya. Di situ ada degradasi moral juga. Nah, pendengar yang saya Kristus, kita sampai di Roma pasal yang ke-12. Nah, Roma pasal yang ke-12 ini, kita lihat, ya, ini adalah mulai Roma pasal 12 sampai dengan pasal 16. Ini adalah untuk bagaimana kita melayani Tuhan. Orang Kristen harus bertumbuh imannya, ya, dari belum diselamatkan, dia memahami keadaan jemaat lokal, dan sekarang, ya, himbauannya adalah, bagaimana? Anda sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, marilah kita menjalani hidup ini, menjalani waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini dengan satu konsep yang benar, dengan sungguh-sungguh, ya, mau melayaninya. Di sini dimulai ayat 1 dan 2, dia katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah yang sudah kita terima. Kalau orang yang belum terima kemurahan Allah, dia belum bisa dihimbau untuk ikut melayani.
ya. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya. Mempersembahkan tubuhmu, itu mempersembahkan ya hidupmu, ya, sebagai suatu persembahan yang hidup, ya. Persembahan yang hidup, ya, tubuh, ya, dengan seluruh kehidupannya dipersembahkan kepada Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yaitu itu ada yang sejati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus sekarang menyinggung masalah ibadah. Di zaman sekarang ini, ibadah kita bukan lagi ibadah yang bersifat simbolik, tapi ibadah yang bersifat hakikat. Ya. Nah, di dalam ibadah hakikat, itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh cara, tidak dibatasi oleh tempat lagi. Ya, jadi kita beribadah setiap saat, setiap detik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tidaklah benar kalau kita mesti sembah sujud, ya, mesti menyembah dengan lutut kita, ya, karena yang benar adalah kita menyembah dengan hati kita, bukan menyembah dengan lutut kita lagi. Dan juga tidak benar bahwa itu hanya hari tertentu saja kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak benar, karena tidak ada dibatasi oleh waktu lagi. Dan juga tidak benar bahwa tempat ibadahnya harus ada khusus. Ada orang yang bikin kamar spesial doa di rumahnya, orang lain tidak boleh masuk, dan lain sebagainya. Itu tidak faham kebenaran. Tidak faham kebenaran. Ya, kita boleh berdoa di mana saja. Tidak harus di atas bukit seperti perempuan Samaria itu, dan juga tidak harus di bait Allah, kata Tuhan Yesus. Akan datang saatnya, dan sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah Allah yang benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak harus di atas bukit, tidak harus di bait Allah, ya. Nah, kita menyembah dengan hati. Di sini dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, selalu menjaga supaya tubuh ini kudus, supaya hidup ini kudus dengan karakter yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati itu adalah selalu menjaga hidup ini kudus, dan selalu berusaha supaya hidup ini berkenan kepada Allah. Dan itu kita persembahkan sebagai suatu persembahan kita kepada Allah kita, yaitu dengan untuk hidup kudus. Karena apalah artinya kita bawa persembahan kepadanya tetapi hidup kita mencemarkan namanya? Apalah artinya? Tidak ada gunanya itu, ya. Apalah gunanya sekarang seorang anak yang kita harapkan dia hidup baik, ya, ini melakukan hal-hal yang memuliakan nama keluarga, melainkan dia mencemarkan keluarga. Sementara itu dia bawa banyak duit misalnya untuk kita. Kita bilang, untuk apa itu duit semuanya? Untuk apa? Ya, yang saya lebih harapkan itu adalah kamu hidupnya baik, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mempersembahkan kehidupan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, katanya. Sungguh luar biasa, ya. Ibadah kita yang sejati itu adalah menjaga hidup ini dan menyadari bahwa hidup ini bagi Tuhan, dan hidup ini harus kudus, dan hidup ini harus kita sungguh-sungguh cermati dengan baik, ya. Harus kita awasi dengan baik. Jangan sampai hidup ini mencemarkan nama Tuhan. Ini ibadah kita yang sejati. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Nah, ada pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 2 ini, ya, menyerukan supaya kita, ya, berbeda dari dunia ini. Ya, jangan sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada dari dalam, ya, dari dalam diri kita. Sebuah pembaharuan yang terjadi dari dalam. Itu pembaharuan apa? Pembaharuan terutama itu adalah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Di dalam Yehezkiel dijanjikan kita diberikan roh yang baru, ya, roh yang baru. Nah, roh yang baru inilah yang menyebabkan kita mempunyai pembaharuan budi, ya, di dalam diri kita, pembaharuan budi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, karena ada pembaharuan budi dari dalam, ya, maka kita
Secara nature-nya, akhirnya secara nature kita berbeda dengan orang di dunia yang tidak terjadi pembaharuan budinya. Ya, jadi di dalam diri kita sekarang ada tinggal Roh Kudus ya yang telah memperbaharui roh kita ya, dan kita berbeda dengan orang dunia yang tidak ada pembaharuan rohnya, yang secara nature ya, secara sifatnya yang asli dia akan melampiaskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, sementara orang yang rohnya telah diperbaharui secara nature dia akan menyenangkan Tuhan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dua-dua orang ini masih bisa jatuh dalam dosa? Iya. Nah, tetapi yang nature-nya belum diperbaharui jatuh ke dalam dosa, itu adalah pelampiasan memang sifatnya. Sedangkan yang nature-nya sudah diperbaharui ini jatuh ke dalam dosa, ini adalah karena terpeleset, ya, karena jatuh. Dan yang membedakannya itu adalah yang satu ya tidak merasa bersalah dan tidak merasa sedih dengan dosanya, dan yang satu sangat merasa salah dan sangat merasa sedih. Itulah yang membedakan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan ini bisa Anda jadikan sebuah faktor yang untuk mengecek apakah di dalam dirimu sungguh sudah tinggal Roh Allah, ya. Apakah di dalam dirimu sungguh sudah terjadi pembaharuan budi, adalah jikalau engkau jatuh ke dalam dosa, apakah engkau merasa sedih dan sangat menyesal dan merasa sangat malu kepada Tuhan, atau biasa-biasa saja? Kalau biasa-biasa saja, berarti Anda memang belum ada Roh Kudus tinggal di dalam Anda, ya. Rohmu belum diperbaharui, budimu belum dibaharui. Tetapi jikalau sudah dibaharui, maka ya kita tahu kita berbeda dengan orang dunia ini. Nah, di sini katanya supaya kita dapat manakah yang kehendak Allah, dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, orang yang sudah ada pembaharuan budi pekertinya itu, dia dapat membedakan manakah yang dikehendaki Allah, manakah yang tidak berkenan kepada Allah. Dia tahu ya, jangan kamu serupa dengan dunia ini, melainkan kita harus berbeda dari dunia ini. Ya, berbeda dalam tutur kata, ya. Berbeda bukan berarti mereka ngomong itu ikan itu yang berenang di air, kita ngomongnya beda. Bukan yang begitu, ya. Berbeda ini tingkah laku kita, ya. Sikap kita. Oke, jadi maksudnya ini tentu difahami dengan kalimat berikut, yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita tahu, jadi kita berbeda dengan mereka karena kita melakukan yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, dengan melakukan ini saja kita sudah berbeda dari dunia ini. Kita berbeda dari mereka yang tidak di dalam Tuhan. Dengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, ada banyak contoh, ya. Nah, sekarang mengenai kita harus beda dari dunia ini, ya. Kita sekarang ini masuk ke dalam banyak hal seperti ya dunia ini yang nampak saja, ya, yang nampak misalnya tampilan kita gitu, ya. Nah, tampilan yang berkenan kepada Allah, rambut kita mestinya kalau laki itu pendek apa panjang gitu. Nah, sesuai dengan Alkitab laki-laki harus rambut pendek. Nanti di 1 Korintus kita akan membahas itu, ya. Laki-laki harus rambutnya pendek, perempuan harus rambutnya panjang, ya. Mengapa? Ya, mengapa? Tuhan bukan tidak sanggup membedakan mana laki mana perempuan. Tuhan tidak mau ada kekacauan sehingga manusia satu dengan yang lain tidak dapat membedakan mana laki mana. Dalam hukum Taurat sudah dicatat itu, ya. Itu laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan dan perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Nah, bukan berarti Tuhan tidak dapat membedakan mana laki mana perempuan. Tuhan sudah menciptakan laki dan perempuan ada perbedaan. Tuhan mau ada sekilas pandang gitu kita tahu mana laki mana perempuan begitu, supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Nah, ini baru tampilan luar, ya. Nah, tampilan luar yang seperti yang ini. Nah, mengenai masalah yang belakangan ini semarak sepertinya masalah mengecat rambut dan lain sebagainya, ya no. Nah, apakah perempuan boleh atau orang Kristen boleh mengecat rambut? Ya, kita pernah diskusi hal ini, cukup seru, ya. Saya bertanya kepada orang Kristen, ya, jemaat. Kalau gigi sudah ompong boleh dipasangin yang palsu nggak, ya?
Semuanya bilang boleh. Nah, gigi ompong boleh dipasangin yang palsu supaya apa? Supaya kelihatannya rapi, kalau senyum nggak berlobang-lobang begitu kan? Ya toh. Nah, kalau gigi ompong boleh dipasangin yang palsu supaya kelihatan bagus. Nah, kalau rambut misalnya kalau putih dia mau bikin hitam, boleh nggak? Ya, semuanya jadi ya sedikit berpikir ya. Nah, sebenarnya ini hanyalah masalah pembiasaan saja ya. Nah, kalau rambut dia kembalikan kepada aslinya, ya saya pikir itu bukanlah sesuatu yang sangat aneh. Terlebih setelah teknologi memungkinkan. Nah, zaman dulu sebelum ditemukan ini pembuatan gigi yang orang ompong ya sudah dibiarkan ompong gitu ya. Dan setelah ditemukan ya teknologi untuk memperindah gigi, ya semua gigi yang sudah ompong tidak dibiarkan ompong lagi gitu. Dan ya seperti juga ya mata dulu kan ini ya kalau sudah kabur ya matanya kabur gitu ya. Tapi sekarang sudah dibikinin kacamata juga beraneka ragam, dia punya bentuk masing-masing, pilih sesuai dengan seleranya. Nah, sekarang dibikin lebih hebat lagi, bisa dilasik kembali normal gitu. Nah, sekarang rambut juga bisa dikembalikan ke normal gitu. Apakah ini sesuatu yang salah? Nah, cuman persoalannya sekarang ini adalah apakah orang Kristen perlu ya menjadi model leading gitu ya, menjadi pemimpin model. Jadi dialah yang paling utama. Misalnya rambutnya dicat hijau gitu ya, jelas-jelas nggak ada orang rambut hijau gitu ya, tapi dia mau cat hijau gitu, atau dicat pink gitu ya. Nah, ini masalahnya di sini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, intinya yang Rasul Paulus ingin tekankan di sini itu adalah kita ada pembaharuan budi di dalam diri kita, dan menyebabkan tingkah laku kita segalanya itu baik ya, memuliakan Tuhan. Kita dalam melakukan segala sesuatu, intinya dalam melakukan, coba kita bertanya, apakah ini baik gitu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ini berkenan kepada Allah? Ya, dan yang sempurna. Tanyalah ini, ya biarlah hati nurani kita yang ya berbicara. Apakah ini baik gitu? Apakah ini berkenan kepada Allah? Apakah ini sempurna? Ya, apakah ini adalah yang baik, yang benar gitu, untuk dilakukan oleh seorang murid Tuhan? Itu baik, benar. Ya, lakukanlah. Ya, tapi tentu harus punya dasarnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ya dari ayat 3 ya Rasul Paulus berbicara di sini mengenai jemaat lokal ya, mengenai jemaat lokal di sini. Nah, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, katanya, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi ya, daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, di dalam masalah berjemaat, ya satu dengan yang lain, ya anggota jemaat satu dengan yang lain, hal yang patut kita ini perhatikan itu adalah sikap sombong ya. Satu orang dengan yang lain tidak boleh saling menyombongkan diri. Di sini ini ayatnya, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia itu lebih hebat dari yang lain, bahwa dialah yang paling berguna di situ, bahwa dialah yang paling menonjol dan lain-lain sebagainya, ini akan menciderai ya ini jemaat ya dalam aktivitas kita berjemaat. Dan biasanya kalau begitu orang demikian akan gampang kecewa ya, gampang kecewa. Kenapa? Ya karena apa yang dia harapkan, apa yang dia pandang dirinya itu patut dihormati, ternyata orang kurang menghormati, dia akan kecewa sekali gitu, dan dia akan merasa, waduh, ya bagaimana ya, orang kecewa itu adalah karena dia mengharapkan sesuatu yang sangat tinggi. Kalau dia harapannya tidak sampai setinggi itu, kemudian dia memperoleh lebih tinggi dari itu, malah dia bahagia. Tetapi kalau dia mengharapkan lebih tinggi, kemudian dapatnya tidak setinggi itu, nah itu dia akan kecewa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata Rasul Paulus ya, jangan berpikir yang hal-hal yang tinggi-tinggi ya, tetapi yang patut saja yang dipikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, katanya, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman ya. Menguasai diri artinya begini, jangan sampai kita nggak sadar
selalu harus sadar siapa kita. Kita harus selalu sadar bahwa kita sekarang ini adalah murid Tuhan. Nah, di dalam berjemaat, kalau ada perasaan demikian, akan jauh lebih baik ya. Nah, kemudian ayat yang keempat di sini dikatakan, ayat yang keempat, sebabnya sama seperti pada satu tubuh katanya. Satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi sekarang Rasul Paulus berbicara tentang tubuh ini. Jemaat adalah tubuh Kristus. Ya, jemaat adalah tubuh Kristus. Di tempat lain sudah ditegaskan tubuh Kristus. Ya, jemaat yang adalah tubuh Kristus ini, ya, ini sebenarnya ini sudah disalahpahamin oleh banyak kalangan, ya, disalahpahami banyak kalangan. Begini. Bukan seluruh kekristenan itu tubuh Kristus, tapi jemaat lokal ini tubuh Kristus. Nah, ini harus difahami dengan amat sangat dulu. Jadi banyak orang berpikir bahwa tubuh Kristus itu satu, meliputi semua orang Kristen seluruh dunia, dari kutub utara sampai kutub selatan. Oh, nah, bukan itu. Ya, itu orang Kristen. Tetapi tubuh Kristus itu adalah kumpulan orang di satu tempat, membentuk satu hubungan, ya, jalinan. Jadi itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah jemaat lokal. Nah, konsep ini sangat besar pengaruhnya. Saya katakan bahwa konsep yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, adalah satu tubuh ini adalah satu jemaat lokal. Ya. Nah, sedangkan iblis menghembuskan konsep di mana tubuh Kristus itu satu seluruh dunia. Nah, saya katakan itu bukan konsep dari Tuhan. Kalau bukan konsep dari Tuhan, itu konsep datang dari mana? Ya, iblis memasukkan konsep yang demikian untuk memasukkan ragi, ya, ke dalam tepung 3 sukat itu. Bedanya di mana? Oh, bedanya besar sekali, saudara. Ya, perbedaan antara tubuh Kristus itu satu jemaat lokal dengan tubuh Kristus itu seluruh orang Kristen seluruh dunia. Bedanya sangat besar sekali. Ya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam mengenai tubuh Kristus tadi. Tubuh Kristus itu bukan kekristenan seluruh dunia. Tubuh Kristus itu adalah satu jemaat lokal. Jadi, maksudnya, Tuhan Yesus pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Nah, itu tubuhku. Maksudnya, ya, ini adalah kumpulan yang disebut tubuh Tuhan Yesus. Seperti misalnya di Sunter sini. Ini ada tubuh Kristus di sini yang mewakili Kristus dalam segala hal. Ya, yang menerima kemuliaan Kristus, dan yang mungkin orang-orang yang benci Kristus akan melampiaskan segala kebenciannya terhadap tubuh Kristus. Jadi ini tubuh Kristus. Dan mungkin di Kelapa Gading ada tubuh Kristus, ya, di Tangerang ada tubuh Kristus. Di pulau lain ada tubuh Kristus. Jadi tiap-tiap jemaat lokal itu adalah tubuh Kristus. Dan tiap-tiap jemaat lokal harus mengerti bahwa mereka adalah tubuh Kristus. Nah, di sini dikatakan di ayat yang keempat, sebab sama seperti satu tubuh, ya, kita mempunyai banyak anggota. Jadi dalam satu jemaat itu satu tubuh dan mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, dalam satu jemaat itu ada banyak anggota, tetapi ya tugasnya tidak sama. Ya, tidak sama, tentu ada orang jadi gembala. Ya, tidak semua orang jadi gembala di situ. Semua orang jadi gembala, nanti siapa yang digembalakan gitu, ya. Jadi tidak sama, tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Nah, demikian juga kita, kata, walaupun banyak, ya, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Walaupun banyak anggota ini, jemaat satu tubuh Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, masing-masing anggota seorang terhadap yang lain. Mengapa Rasul Paulus masukkan kata kita? Dia termasuk di dalamnya. Ya, Rasul itu adalah fondasi jemaat. Ya, jadi Nabi dan Rasul itu adalah fondasi jemaat. Fondasi tubuh Kristus. Ya, di dalam Efesus pasal 2, ayat 19 dan 20. Katakan, ya, para nabi dan para rasul adalah fondasi, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Jadi Yesus Kristus batu penjuru, nabi dan rasul fondasi, kemudian di atasnya dibangun, dan jemaat yang lengkap itu ada gembala, kemudian ada penginjil, ya, ada guru, ya, yaitu di Efesus, ya, di
di surat Efesus ada jelas di situ, ya, Efesus pasal 4, di situ dikatakan, ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, ya, baik gembala-gembala, ya, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, gembala-gembala kenapa tidak menyebut penilik dan penatua? Penilik dan penatua itu sama dengan gembala. Di dalam Kisah Rasul pasal 20, di situ dijelaskan bahwa gembala sama penilik itu sama-sama penatua. Dan di dalam Titus pasal 1 ayat 5-7 di situ memberitahukan kepada kita bahwa gembala, penilik dan penatua itu sebenarnya jabatan yang sama, 3 sebutan. Oleh sebab itu ketika Paulus menulis di sini di Efesus pasal 4 ayat 11, dia hanya menyebut gembala, tetapi ada penginjil. Ya, penginjil itu keluar, guru itu mengajar ke dalam. Jadi rasul dan nabi itu fondasi, ya, kemudian penginjil keluar, guru mengajar ke dalam, ya, guru Injil mengajar ke dalam, ya, penginjil memberitakan Injil. Gembala adalah organisator sebenarnya, ya. Gembala itu yang mengorganisirkan semuanya itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ada banyak kelompok dengan aneh-aneh, ya. Ini sistem gerejanya. Ada yang gereja yang ada bishop itu penilik, ya, katanya macam-macam, ya. Ada gereja yang katanya presbyterian, itu presbuteros, itu ini, ya, elder mereka pakai, ini penatua katanya, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kembali, ya, ini sebenarnya adalah para ini pencetus denominasi mereka waktu itu mungkin kurang mengerti kebenaran, ya, karena firman Tuhan Alkitab pada waktu itu juga belum dijilid seperti sekarang, jadi baca Alkitabnya sepotong-sepotong gitu, sehingga penafsirannya kurang. Jadi denominasi itu sudah terlanjur berdiri dengan model macam begitu, dan akhirnya sampai sekarang mereka gitu, nggak bisa berubah lagi. Ya, di kalangan baptis juga anehnya bukan main-main, ya, mereka ada evangelis, ya, evangelis yang keliling khotbahnya putar-putar entah kemana gitu, ya, tetapi mereka di dalam gereja justru tidak ada jabatan penginjil, ya. Ini aneh sekali, ya. Jadi ada penginjil yang lepas gitu, freelance, lepas punya, tapi tidak ada yang jemaat punya. Jadi aneh sendiri, ya. Maka ya sepatutnya kita nggak ikut yang aneh, ya. Sebagai orang yang cinta kebenaran dan mau melakukan sesuatu yang benar, ya, kita nggak peduli apakah itu tradisi atau apa. Pokoknya saya ikut Alkitab gitu. Ya, ini mesti ada orang yang ngotot begini, ya. Saya pokoknya ikut Alkitab. Saya nggak ngerti apa itu tradisi, apa itu apa baptis distinktif segala macam. Ya, saya tahunya. Tapi yang saya ikutin itu Alkitab, bukan tradisinya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Nah, kita lihat katanya satu anggota dengan dalam Kristus itu. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, ya. Karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia kepada kita. Ya, tiap-tiap anggota mempunyai karunia yang lain-lain. Semakin lengkap semakin bagus, ya. Semakin lengkap semakin bagus, karena jemaat itu akan berfungsi dengan semakin baik dengan karunia yang semakin lengkap itu. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, pada zaman Rasul Paulus menulis surat Roma itu, ya, wahyu masih diturunkan sehingga masih ada yang mempunyai karunia bernubuat. Tapi sekarang tidak ada lagi, ya. Sekarang kalau ada yang bernubuat itu bukan dari Tuhan, ya. Karena wahyu sudah berhenti sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 itu sudah berhenti. Sekarang tidak ada lagi karunia bernubuat. Justru iblis akan memberikan orang karunia bernubuat untuk mengacaukan firman Tuhan. Dengar baik-baik itu, ya. Jadi zaman sekarang tidak ada lagi karunia bernubuat. Nah, tetapi masih ada ini karunia melayani. Karunia melayani tetap ada. Karunia apa saja yang tidak ada? Karunia proses pewahyuan itu berhenti seturut dengan berhentinya proses pewahyuan itu gitu. Dan karunia melayani ya tidak berhenti karena kita masih tetap melayani terus, yaitu baiklah kita melayani katanya. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Nah, justru sekarang yang sangat diperlukan adalah karunia mengajar, ya, karena apa? Firman Tuhan sudah lengkap ada di tangan kita, maka kita harus mengajar orang, mengajar
mengerti dari orang baru bisa mengajar orang. Nah, dunia kekristenan mulai kacau adalah karena orang yang nggak mengerti mengajar orang gitu, sehingga jadi kacau balau ya. Mereka belum pernah diajar, bahkan hanya punya nama besar, akhirnya kepalanya jadi besar gitu ya. Misalnya gini ya, mantan Muslim gitu ya, jadi Kristen. Saya nggak menyebut bertobat ya, oke, jadi Kristen gitu ya. Nah kemudian ya karena exciting orang Kristennya, akhirnya dia disuruh bersaksi sana kemari, bersaksi ke sana kemari, dan nggak pernah sekolah dengan benar gitu, nggak pernah masuk sekolah teologi dengan benar. Akhirnya bukan cuma bersaksi, kemudian disuruh khotbah, nggak lama kemudian ditabiskan jadi penginjil, pendeta dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin dia bisa mengajar dengan baik gitu? Bagaimana Kristen tidak dibawa jadi ke Islaman? Orang Buddha juga diperlakukan, orang Buddha yang ini menjadi Kristen diperlakukan sama, sampai dukun pun ya menjadi Kristen tidak diajar dengan baik ya, sehingga akhirnya Kristen jadi kacau balau karena terlalu banyak orang yang tidak mengerti mengajar orang gitu ya. Tidak mengerti mengajar orang itu menyesatkan, padahal di dalam Yakobus dikatakan jangan banyak orang jadi guru, nanti akan diadili ya, jauh lebih berat lagi oleh Tuhan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, tapi kalau kita mempunyai karunia mengajar ya, kita harus belajar dengan giat ya, belajar yang sistematis gitu ya, belajar yang sistematis. Nah, tingkat kemampuan akademis seseorang itu diukur dari sistematis apa tidak pengajarannya ya, yang disampaikan itu. Nah, kalau hantam sana hantam sini tidak sistematis ya, itu kan yang diajar jadi tambah bingung, bukannya tambah baik, jadi tambah kacau gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di sini karena jika karunia itu untuk menasehati, baiklah ia menasehati. Nah, menasehati itu satu karunia yang luar biasa ya. Menasehati orang itu satu pekerjaan yang sangat sulit itu ya. Karena orang suka dipuji, kalau dinasehatin belum tentu dia mau gitu. Senyum-senyum saja. Coba kalau mulai menasehati ya, mukanya jadi berubah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang mempunyai karunia menasehati orang itu ya, mungkin dia mempunyai cara yang jauh lebih lembut ya, sehingga orang yang dinasehati itu mukanya tidak berubah dan dia bisa menerima nasihat itu dengan baik. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu yang bermurah hati, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas ya. Ikhlas itu artinya tidak harap-harap supaya dikenang lah ya, tidak harap-harap supaya dibalas lah ya, tidak harap-harap supaya diucapkan terima kasih sampai digoyang-goyang tangannya lah, enggak ya, membagikannya dengan ikhlas katanya. Siapa yang memberi pimpinan, yang kepingin jadi pemimpin harus rajin katanya, melakukannya dengan rajin ya, bangun pagi-pagi ya, paling tidak itu renungan pagi, ikut through the Bible ya, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan penuh sukacita. Menunjukkan kemurahan ya, bermurah hati, itu kalau dilakukan dengan muka murung, yang menerima kemurahan juga rasanya nggak enak gitu. Bagaimana ya tuh, mukanya muram gitu ya tuh, ya itu nggak enak gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh indah bukan ya, di dalam berjemaat kalau kita memperhatikan nasihat dari Rasul Paulus ini ya, di dalam satu tubuh katanya, satu tubuh, ikatan satu tubuh. Rasa kebersatuan itu yang indah di dalam satu tubuh ya. Kalau kita punya jempol ini kena palu gitu ya, waduh, meriang seluruh tubuh ya. Nah, ini rasa kebersatuan ini penting sekali. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan ya, dimanapun, dan juga pendengar sekalian semuanya, kita perlu tahu anggota jemaat semuanya yang dalam satu jemaat lokal ini adalah tubuh Yesus Kristus ya, penting sekali. Nah, sekarang mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16 ya, ini adalah sikap antara sesama anggota jemaat. Nah, lihat sikap antara sesama anggota jemaat itu harus apa? Hendaklah kadang pura-pura ya. Kasih itu jangan pura-pura katanya. Ya, kalau kasih yang pura-pura ya, semua orang akan merasa tidak enak gitu. Dengan kasih yang pura-pura. Kasih itu harus tulus baru enak gitu. Kalau tidak dengan tulus ya, kalau pura-pura itu tidak enak ya. Dan nyata sekali biasanya, akan terlihat jelas sekali. Nah, hendaklah kamu saling jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam berjemaat kita harus selalu mempunyai motivasi
mengasihi yang baik, yang positif. Cek itu ya. Di dalam kita berjemaat, di dalam kita bersikap satu dengan yang lain, anggota satu dengan yang lain, apakah kita sudah bersikap ya yang baik itu, menginginkan yang baik ya. Segala sesuatu kita lakukan dengan tujuan karena ingin ada lebih baik gitu, ingin supaya jemaat ini lebih baik gitu. Ini penting sekali. Kemudian di ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi ya, yang lebih muda memandang yang lebih tua sebagai om, sebagai ya tante, ya sebagai ibu, ya itu sangat indah. Yang lebih tua, lebih senior memperlakukan yang muda sebagai adik yang dikasihi, ya sebagai ya ponakan, sebagai apa? Nah, itu indah sekali ya, yang dihormati juga. Nah, katanya saling mendahului, memberi hormat. Nah, seharusnya di jemaat ini semua aturan diketahui dengan baik ya. Dan biasanya kita ada selain nasihat ini di dalam tiap-tiap suku bangsa ada juga aturan hormat menghormat ya. Kalau aturan itu kadang baik ya, ada yang baik, ada yang sesuai dengan Alkitab ya. Tapi ada juga yang kelewatan jadi ya, kelewatan dari Alkitab. Nah, itu yang kita perlu sortir gitu dari budaya bangsa kita masing-masing ya. Jadi harap ya kita tahu bahwa Alkitablah yang paling benar gitu. Karena kebenaran yang kita perlu junjung tinggi itu adalah yang di dalam Alkitab. Ayat 11 katanya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan gitu. Nah, kerajinan kita harus selalu kita cek, kayak kita cek ikat pinggang kita gitu. Kalau kendor kan celananya kedodoran gitu loh ya. Jadi hendaklah kerajinanmu ya, jangan kendor katanya. Jangan kendor kerajinan kita. Karena kerajinan kita kendor nanti bagaimana? Jadi diterekkan lagi itu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Kita harus mempunyai semangat yang menyala-nyala ya di dalam berjemaat. Ya, indah sekali. Tidak ada gembala yang tidak berbahagia melihat anggota jemaatnya melayani Tuhan dengan semangat bernyala-nyala, dengan roh yang bernyala-nyala itu. Kita bahagia sekali ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala ya, yang semangat yang berkobar-kobar gitu. Kemudian ayat 12 katanya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini satu paket ini ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, karena pengharapan jadi kita belum terima, kita memandang ke depan ya. Kita tahu Tuhan janji. Itulah sebabnya Alkitab kita namanya perjanjian baru, karena isinya janji. Tuhan janji ya bahwa barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya akan diselamatkan. Kita belum masuk surga sekarang, kita masih duduk di sini. Nah, tapi kita akan diselamatkan. Ini janji gitu. Ini janji. Dan juga ya, barang siapa yang melayani Tuhan dengan tekun, ya, ada janji akan memerintah bersama dengan Dia, ya. Dan semua perbuatan kita semuanya akan dihitung. Nah, semua itu pengharapan ya, pengharapan. Nah, sabarlah. Ya, sabarlah dalam kesesakan. Kita bersukacita mengingat pengharapan kita ya. Mengingat pengharapan kita, kita bersukacita. Tapi kalau dalam kesesakan bukannya jadi murung, melainkan jadi apa? Sabar, sabar dalam kesesakan. Mengapa? Untuk menuju kepada kemuliaan yang dijanjikan itu, kita mungkin akan melewati banyak rintangan. Kita mungkin akan melewati pengalaman hidup, rintangan kehidupan ya, yang membuat kita merasa sesak gitu ya. Dan untuk itu kita perlu sabar, karena kita memandang jauh ke depan ya. Ada sukacita di dalam pengharapan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, doa ini adalah sesuatu yang sangat indah. Doa, Tuhan suruh kita berdoa. Mengapa Tuhan suruh kita berdoa? Karena Dia masih membuka peluang untuk merubah programnya karena permintaan kita. Nah, di sini Calvinis ini ngaco ya toh. Saya berkata bahwa John Calvin berkata Allah dalam ya, dalam kekekalannya oleh satu dekret segala sesuatunya sudah diset mati. Kalau gitu kita nggak usah doa juga. Ya.
Mengapa? Ya kita doa tidak doa sudah diset mati gitu. Ya sudah dipredestinasikan segala sesuatu, sudah disetting habis gitu. Enggak. Mustahil itu begitu. Kalau begitu Tuhan tidak suruh kita berdoa lagi ya. Tuhan suruh kita berdoa adalah karena apa? Ya kalau oleh permintaan anaknya itu ya, dan dia memandang itu baik ya. Tuhan ya siap merubah. Oh, ada yang berkata, kalau dia Maha tahu bagaimana dia bisa gitu. Iya, tetapi dia menghargai kita. Dia mengasihi kita. Dia suruh kita untuk berdoa kepadanya. Nah, ya itulah yang indah di dalam kita berdoa. Karena Tuhan suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Kita berdoa dengan hati yang tulus. Ya, toh. Ada banyak hal dalam hidup ini yang ya kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Indah sekali ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ya, orang kudus ini siapa ini? Ya setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia orang kudus. Ya, bukan yang diberi pangkat oleh gereja Santo dan Santa, tapi setiap orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia mendapatkan posisi Tuhan Yesus yang Maha Kudus, dan Tuhan Yesus mengambil alih posisi. Ya, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan ya. Zaman dulu belum ada hotel ya, dan ya orang Kristen saling memberi tumpangan, itu hal yang indah. Dengan memberi tumpangan kita membuka diri, membuka keluarga kita untuk diteliti untuk menjadi saksi. Kalau menerima orang menumpang di rumah kita, kan rumah kita mesti baik gitu ya. Paling tidak hubungan suami istri, anak segala macam baik. Orang bisa melihat kesaksian rumah tangga kita, ini rumah tangga yang contoh, yang adalah memuliakan Tuhan ya. Nah, ini bisa dilihat dengan baik gitu. Nah, memberi tumpangan ya kepada orang. Nah, katanya berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Wah, kita disuruh memberkati dia. Inilah tingkat moral yang the highest ya, yang paling tinggi. Saya katakan kepada Anda, tolong camkan ya. Di mana ada pengajaran doktrin yang benar, maka di situ ada tingkat moral yang tinggi ya. Di mana ada pengajaran doktrin yang salah, di situ ada amburadul moral yang mengikutinya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda tolong amat-amatin ya, bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah gereja, ya, apa mereka terlalu bebas dan lain sebagainya. Ya, itu menandakan bahwa gereja itu mungkin doktrinnya menyimpang ya. Jadi hati-hati ya. Kita perlu tahu bahwa ya moral yang tinggi itu mengikuti pengajaran yang benar yang datang dari Allah. Karena Allah adalah Maha Kudus. Dia adalah yang bermoral paling tinggi. Nah, katanya bersukacitalah ya, dengan yang menganiaya kamu, katanya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis ya. Kita perlu ini mengikuti ya, mengerti perasaan orang lain, dalam hidup ini kadang kita bersukacita, kadang kita menangis gitu. Dan kita berusaha untuk memahami ya sesama anggota jemaat kita. Ada yang susah hati ya, kita ikut susah hati. Ada yang bersukacita, kita bersukacita. Sebagai seorang gembala, karena habis kita diundang untuk ulang tahun satu jemaat ya di rumahnya, senang-senang. Habis itu kita langsung pergi ke rumah duka karena ada anggota jemaat yang lain yang meninggal. Ini bagaimana ini ya? Jadi bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, katanya. Ayat 16 katanya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Nah, sebagai jemaat itu harus sehati sepikir ya. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi, tetapi yang sederhana saja. Jangan pandai. Jadi jemaatnya pendengar sekalian ya, begini ya, ini sehati sepikir, dan inilah makanya satu tubuh Tuhan Yesus itu bukan kekristenan seluruh dunia. Karena kalau kekristenan seluruh dunia kita tidak mungkin sehati sepikir. Tapi kalau satu jemaat lokal kita sehati sepikir ya, sehati sepikir di bawah penggembalaan ya, satu penggembalaan. Nah, ayat 17 sampai dengan ayat 21 ya, ini adalah bagaimana sikap orang Kristen
Kristen terhadap ya orang luar di sini ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang katanya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Jadi orang Kristen itu bukan troublemaker ya. Orang Kristen itu adalah orang yang mau damai dengan semua orang. Kalau itu tergantung kepada kita ya. Tidak mungkin menjadi orang yang duluan menyerang orang. Tetapi ya kalau kita diserang ya kita mempertahankan ini. Ya toh? Jadi orang Kristen adalah bukan troublemaker. Jadi bukanlah orang yang berinisiatif menyerang orang lain gitu. Janganlah membalas kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang ya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih katanya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi ya berilah tempat kan ya. Tuhanlah yang membalas itu. Nah, mengapa orang yang percaya kepada Tuhan tidak membalas kejahatan? Ya, omong kosong kalau mereka teriak Allah Allah, tetapi kemudian melakukan pembalasan sendiri. Omong kosong kalau panggil nama Yesus Yesus dan percaya bahwa Dia adalah hakim yang adil, lalu kita membalas kejahatan sendiri. Mengapa? Nah, di sebuah negara hukum saja, kalau kita dijahatin, kita tidak boleh langsung tarik parang dan pergi kejar orang. Ya, mestinya itu diurus oleh polisi gitu, no? Jadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan main hakim sendiri sebenarnya. Intinya itu sama dengan itu. Mengapa? Kita harus serahkan kepada otoritas. Kita harus serahkan kepada otoritas. Kalau kita tinggal di negara hukum, maka ada polisi, ada jaksa, ada hakim di situ. Nah, besok kita akan bicara tentang masalah itu ya. Di pasal 13 itu. Jangan ketinggalan pendengar sekalian. Besok kita akan bicara masalah pemerintah. Ya, bagaimana Alkitab kata tentang pemerintah itu. Nah, di sini ya jadi kita kejahatan dengan kejahatan karena kita percaya kepada jenjang otoritas sampai kepada Allah gitu. Nah, kalau polisi tidak urus ya, atau negara tidak urus, kita masih yakin masih ada di atas sana satu hakim yang paling adil. Kalau hakim di Indonesia ini pada korup semuanya, ini baru ada survei yang berkata ya, waduh hakim di Indonesia ini pada korup semua katanya ya toh. Menurut survei apa itu yang baru itu katanya berapa persen itu ya, malu-maluin aja ya gitu. Nah, kalau hakim di sini tidak bisa dipercaya lagi gitu. Ya, masih ada hakim segala hakim ya. Lalu karena kita percaya pada hakim segala hakim itulah, maka kita tidak melakukan pembalasan gitu. Kalau kita melakukan pembalasan berarti kita tidak percaya kepada Dia gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah landasannya mengapa orang Kristen tidak melakukan pembalasan atas apa yang menimpa mereka gitu, kejahatan. Karena kita percaya bahwa Allah lah yang berhak membalas. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sejak tahun 98 ya. Mei ya, sudah terjadi di mana pembunuhan, sebelumnya juga sudah terjadi penculikan dan lain sebagainya. Oh, terlalu banyak darah orang berdosa yang sudah ditumpahkan, lebih dari darah Habel ya, yang berseru-seru kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Indonesia penuh dengan malapetaka ya. Karena apa? Karena kalau segala hakim bertindak, maka ya siapakah yang dapat menghalanginya? Karena Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku. Tetapi jika seterumu lapar, kata Rasul Paulus di sini, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Ya, oke, kita lakukan saja ya. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api ke atas kepalanya. Jadi dengan kita bersikap demikian, maka mungkin ya. Dia heran mengapa kita kok tidak membalas. Dan kalau dia tidak bertobat, maka ya hukumannya akan semakin berat. Nah, jadi kita tumpukan bara api di kepalanya karena hukumannya makin berat nanti itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ayat 21 ini indah sekali. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oh, sungguh ya, menandakan bahwa Alkitab ini adalah firman dari Tuhan yang Maha Kudus, firman dari Tuhan yang mengajarkan moral yang paling tinggi. Alkitab ini, pengajaran kekristenan adalah pengajaran yang paling mendamaikan dunia. Saya heran mengapa ini orang tidak mau ikut Alkitab ya. Dr. Bob Jones Senior berkata, seandainya tidak ada sorga dan tidak ada neraka pun, seandainya dia bilang ya, kalau manusia di muka bumi ini mau hidup baik, dia harus ikutin apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, mengapa sekelompok masyarakat pilih buku lain?
Mengapa satu bangsa pilih buku lain? Mengapa tidak pilih buku ini, maka rakyatnya akan damai sejahtera gitu ya. Maka semua orang akan baik. Mengapa? Nah, pertanyaan itu mungkin dijawab bahwa ya, kita tidak boleh mengecilkan peran iblis, kita tidak bisa mengecilkan Lucifer, kita tidak bisa mengabaikan bahwa ada kejahatan yang bekerja, ya, bahwa ada kekuatan yang jahat yang bekerja, yang tarik-menarik, yang ingin menggerogoti manusia. Dan ya, Alkitab menyebut itu dialah Lucifer, dialah iblis itu ya. Dialah malaikat yang menentang Allah, yang jatuh. Ya, memang sebenarnya dia masih malaikat, cuman dia disebut iblis ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya, siapakah di pihak Tuhan, dan dialah melakukan kebaikan. Oke, ini pegangan kita. Siapa yang melakukan kebaikan, dia di pihak Tuhan. Karena Tuhan ya tidak merencanakan sesuatu yang jahat. Karena Tuhan tidak melakukan kejahatan. Jadi baiklah kita yang berkata kita di pihak Tuhan. Tunjukkan melalui sikap hidup kita. Tunjukkan melalui apa yang kita perbuat bahwa kita di pihak mana, begitu. Oke pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sampai di sini penguraian kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu Tuhan. Engkau baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, pengajaran-Mu luar biasa. Dan jikalau kami mau mengikutinya Tuhan, dan jikalau semua manusia mengikutinya, maka bumi ini sejahtera. Tapi Tuhan, tolonglah kami, karena banyak orang tidak mau menyambutnya Tuhan. Dan biarlah kami tidak putus asa, biarlah kami tetap sabar mengumandangkannya dan mengumandangkannya terus-menerus untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, padamu kami berharap, padamu kami pertaruhkan hidup kami Tuhan. Semuanya kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.